Selamat datang di channel Santri Modern, mencetak generasi Qurani bersama channel Santri Modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Wa laqad qala 'azza min qa'il fi muhkamit tanzil a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra thumma kana 'aqibatal ladzina asa'u as-su'a an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu as-sariqa yasriqul baydata fatuqta yaduhu wa yasriqul habla fatuqta yaduhu amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin, yahfadunallahu wa yahfadukum ajma'in. Segala puja bagi yang maha kuasa, Allah yang telah mencipta langit yang menjulang tinggi tanpa penyangga. Tapi mungkinkah langit menyombongkan diri dan merasa berbangga? Apalagi Allah telah ciptakan malaikat-malaikat untuk menghuni syurga, untuk menjadi penghuninya. Makhluk yang paling taat dan tidak pernah berdosa. Segala puja bagi Allah juga yang telah menciptakan bumi dengan segala isinya. Lalu Allah tempatkan jin dan manusia di atas permukaannya yang gemar berbuat salah dan juga dosa. Lalu apakah bumi merasa rendah diri dan hina? Padahal telah lahir di atas permukaannya, tumbuh dan berkembang. Seorang Rasul sekaligus hamba, makhluk paling mulia, maksum yang terjaga daripada salah dan dosa. Atau mungkin langit yang iri pada bumi, sehingga bisa jadi ia bermohon kepada Allah agar ia tentukan arah Isra dan Mi'raj ke atas langit sana, agar langit berkesempatan berjumpa dengan Rasul yang mulia. Oleh karenanya, hendaknya kita berbangga sebagai umatnya dan jangan lupa untuk selalu memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak salawat kepadanya. Sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat takwa juga harus senantiasa ada agar semakin meningkat semangat kita untuk menjauhkan diri dari neraka dan mendekatkannya daripada surga. Saudaraku yang Allah muliakan, di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-10 Allah mengingatkan kita, summa kana 'aqibatal ladzina asa'u as-su' an kadzdzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Dan kemudian kata Allah, akibat dari sebuah perbuatan dosa adalah keburukan berupa siksa, karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan menjadikannya bahan olok-olokan dalam bercanda.
Ayat ini memang menjelaskan hukuman daripada mendustakan ayat-ayat Allah. Namun sebagian ulama mengartikan ayat ini bahwa dosa akan mengundang dosa lainnya. Dosa melahirkan dosa. Contoh yang paling sederhana. Bila ada salah seorang di antara kita atau mereka berdusta untuk menutupi sebuah kesalahan yang dilakukan, pasti ia akan berdusta lagi untuk mengcover dusta yang telah dilakukan. Padahal Rasulullah telah mengingatkan kita, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Hendaknya kalian jauhi yang namanya dusta, karena ia akan mengantarkan Anda pada yang namanya dosa. Sedangkan dosa sudah pasti menjerumuskan Anda terjerembab dalam neraka. Contoh lainnya bahwa dosa itu mengundang dosa. Di Jakarta Barat ada 3 orang pemuda diamankan oleh pihak yang berwenang karena baru saja melakukan pencurian terhadap sebuah kendaraan roda 2 demi mengkonsumsi 0,5 gram sabu untuk berpesta pora. Dosa di atas dosa. Kita semua tahu bahwa yang menghilangkan akal, yang menghilangkan kesadaran kita, itu diharamkan dalam ajaran kita. Nabi menegaskan, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu disebut khamr, dan setiap khamr itu adalah berdosa barang siapa yang mengkonsumsi. Dia mengkonsumsi barang yang menyebabkan dosa dengan cara yang menyebabkan dosa. Mencuri, Allah sudah tegaskan, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki maupun perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas pencurian. Bahkan Nabi juga ikut mengingatkan dalam hadis yang kami bacakan, bersumber dari sahabat yang mulia Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari dengan nomor 6783. La'anallahu as-sariqa yasriqul baydata fatuqta yaduhu wa yasriqul habla fatuqta yaduhu. Allah telah melaknat seorang pencuri. Ia mencuri sebutir telur lalu dipotong tangannya. Ia mencuri seutas tambang lalu dipotong tangan. Dosa berujung nestapa. Dosa berujung dosa. Sudahlah dari rahmat Allah ia dijauhkan, di dunia mendapatkan hukuman potongan tangan. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, sebutir telur, seutas tambang, seorang pencuri karenanya dipotong tangan. Sedangkan dalam al-fiqhul islami kita semua tahu, dalam hukum syar'i kita tahu, seorang pencuri baru boleh dipotong tangannya bila sudah mencapai nisabnya benda yang dicurinya, yaitu rubu'u dinar, 1/4 dinar, yang sekarang setara dengan 1 gram emas, 1 jutaan. Baru dipotong tangannya. Lalu mengapa Nabi di sini mengatakan telur, tambang menyebabkan seorang pencuri dipotong tangannya? Maknanya ada 3 menurut para ulama. Yang pertama, seorang pencuri bila sudah berhasil merasa aman setelah mencuri barang yang dianggap tidak berharga, akan muncul rasa ketagihan. Maka dia akan mencuri lagi barang yang lebih berharga, dan terus yang jauh lebih berharga hingga akhirnya dipotong tangan. Ini makna yang pertama. Yang kedua, makna al-baydah menurut para ulama di sini bukan telur, tapi al-khudah, helm besi yang biasa dipakai oleh para prajurit untuk melindungi diri. Ia setara dengan 1 gram emas. Maka bila mencuri al-baydah yang bermakna al-khudah, ia layak dipotong tangan. Yang ketiga,
Disebutkan al-baidah, telur, dan juga al-habla bukan sebagai ukuran potong tangan, tapi untuk mengingatkan sekecil apapun barang yang dicuri, dianggap tidak berharga pun barang yang diambil adalah dosa besar hukum. Mencuri adalah dosa besar. Jadi contoh yang kedua adalah juga dosa mengundang dosa. Kecanduan narkoba membuat Anda mencuri yang juga merupakan sebuah dosa. Yang ketiga, di Bogor ada 2 orang, adik dan kakak, juga diamankan oleh kepolisian setelah melakukan sebanyak 20 pencurian di lokasi-lokasi yang berbeda. Untuk apa? Demi melampiaskan hasrat kecanduannya akan judi online dengan iming-iming kemenangan yang menggoda. Judi mengundang dosa pencurian. Pencurian sudah kita bahas. Coba lihat judi. Jelas Allah sudah menegaskan, wahai orang yang beriman, sesungguhnya al-khamru wal maisir adalah rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Khamr dan judi itu jelas rijsun, najis, daging haram, maka jauhilah agar kalian selamat. Kenapa? Karena alasannya disebutkan oleh Allah dalam ayat 91-nya. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawatu wal baghdha. Dengan khamr dan perjudian, setan ingin menyemai benih-benih kebencian dan permusuhan. Maka Allah haramkan. Judi haram, mencurinya juga sudah haram. Dosa di atas dosa. Bahkan dengarkan baik-baik. Di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, 4860 dan 1647 nomornya, Nabi menegaskan, man qala li sahibihi ta'ala uqamirka, siapa yang berkata dengan nada bercanda kepada temannya, sini kita main judi yuk, bercanda doang. Apa kata Rasulullah? Fal yatasaddaq, hendaknya ia gugurkan dosa dari ucapannya tersebut dengan bersedekah. Bercanda doang. Jangan pernah bercanda dalam dosa, santri-santriku sekalian. Sering kami jumpai, ya, dianggap cuma bercanda. Banyak hal perkara yang dianggap bercanda, padahal dalam syariat Islam itu tidak boleh. Bercanda dihukumi sudah berdosa, maka hendaknya ia bersedekah untuk menggugurkan dosa. Di Denpasar, contoh dosa mengundang dosa. Seorang pemuda 18 tahun tega menghilangkan nyawa seorang gadis 16 tahun yang masih belia. Setelah tentunya melakukan hubungan terlarang, zina. Karena dia malu dan enggan untuk bertanggung jawab setelah melakukan zina. Padahal Rasulullah sudah menegaskan, ma dhahara fi qaumin zina war riba illa ahallu bi anfusihim adzaballah. Tidaklah menyebar kebiasaan buruk berupa riba dan zina, melainkan itu kaum pasti atau sama artinya sudah menghalalkan bagi diri mereka sendiri hukuman Allah, azab yang akan menimpa. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati zina. Berpacaran itu adalah bentuk aplikasi nyata mendekati zina. Maka jangan dekat-dekat, sehingga engkau terjerumus pada zina yang sesungguhnya. Dosa mengantarkan Anda pada dosa lain. Yang berikutnya, yang terakhir, sebagai contoh terakhir, di Kediri, Jombang, Sleman, Tambun, Bekasi Utara, dan tidak ketinggalan tentunya Jakarta, banyak korban-korban pembunuhan dengan cara mutilasi berjatuhan dilakukan oleh pasangan-pasangan
yang mengalami penyimpangan dalam orientasi seksual. Saya sering sekali menyampaikan kepada santri-santriku sekalian akan bahayanya ini. Nabi sudah mengingatkan, man wajadtumu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ul. Siapa saja yang kalian dapati melakukan, meniru perbuatan kaum Nabi Lut, maka berilah hukuman berupa kematian. Al-fa'il wal maf'ul, the top and the bottom, yang pura-pura, yang berperan jadi laki maupun perempuannya, sama hukuman. Dosa penyimpangan seksual berujung dan berbuah pada pembunuhan yang sadis. Dosa di atas dosa. Semoga Allah menjaga kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.